kira-kira melihat nih siapa cawapres yang akhir-akhir ini ramai di bursa survei. Terbaru nih malah dari surveinya LSI DNIJA ada nama Gibran nih baru muncul. Prabowo sama Gibran gitu. Kayak dinamiknya belum terasa gitu. Selamat datang di Langkah Kuda. Kali ini kita sudah menginjak episode keempat ya Mas? Ya, setelah kemarin kita ada tamu ya. Benar, ada Mas Wasis dari peneliti BRIN. Sekarang kita ngobrol lagi sama kru Mojok. Kita ngobrol lagi sama kru Sama Mojok. siapa nih? Sama Dena yang sempat di episode kedua ajak ngobrol. Seperti biasa dan kita kali ini ngomongin politik lagi. Yeah. Dan kali ini temanya soal bursa cawapres. Oke. Kenapa bursa cawapres? Karena ini kan semakin kesini kan semakin mendekati deadline ya Mas. Jadi Deadline deklarasi capres dan cawapres ya. Jadi kita akan kira-kira melihat nih siapa cawapres yang akhir-akhir ini ramai di bursa survei ya. betul. Kira-kira siapa aja nanti. Kalau Dena sendiri nih, ngikutin nggak soal bursa cawapres? Enggak. Enggak. Cuman tahu sih kayak nama-nama orang-orang Oke. yang kayak dengar-dengar di berita. Siapa aja? AHY, AHY, Sandiaga Uno, ya. terus siapa? Erick Thohir, Erick Thohir. Gibran betul, sama ini Khofifa. Khofifa. Ada kho-nya ya memang. Oke, Khofifa. Khofifa. Nah itu. Yeni Wahid. Ini Wahid. Ya, aku tahu. Tapi itu betul semua tuh jawabannya. Iya. Berarti mengikuti juga sih sebetulnya. Berarti cukup mengikuti sebenarnya kamu. Karena aku tadi kan sempat riset sebentar ya Mas. Ini aku catat nih. Jadi memang di beberapa survei itu misal kayak LSI DNIJA terus juga indikator itu memang dari 3 besar atau 5 besar itu ya yang peringkat pertama tuh ada Erick Thohir. Terus juga ada Ridwan Kamil, sebenarnya ini nama yang cukup unik ya karena muncul ya. Terus juga ada Mahfud, Sandiaga, AHY dan Gibran. Itu rata-rata gitu. Padahal kalau Ridwan Kamil itu kan sekarang partainya Golkar ya. Iya. Sebetulnya kan yang diusung Golkar ketumnya ya. Ketumnya. Pak Airlangga Hartarto. Justru yang muncul di survei Ridwan Kamil. Malah Ridwan Kamil. Jadi cukup menarik sebenarnya. Menarik. Nah ini karena mungkin Mas Ipang dari ya cukup mengikuti lah. Mengikuti soal berita-berita politik gitu. Gimana nih Mas, dari bursa cawapres tersebut, dari nama-nama yang udah kesebut, itu kira-kira siapa yang bakal mendampingi dari 3 paslon ini? Dari Anies, Ganjar, dan Prabowo. Iya, kita bisa lihat ya, coba kita breakdown masing-masing capres, partai koalisinya sekarang siapa aja nih yang udah mulai kebentuk ya. Kayak misalkan Pak Prabowo itu kan kemarin udah dapat dukungan dari 3 partai ya. Betul. Dari Golkar, dari PKB dan dari PAN. Dari PAN yang baru itu. Jadi ada 4 sekarang kan, Gerindra dan 3 partai itu sendiri ya. Terus kalau capresnya Ganjar, jelas koalisinya sementara ini ada PDIP, ada Perindo, Hanura dan P3 ya. Terakhir kalau Anies, koalisi perubahan kan ada 3 ya. Ada Nasdem, Demokrat dan PKS. Ya. Kalau dari Pak Prabowo nih, dari koalisinya itu kan yang memungkinkan untuk maju atau mendampingi Pak Prabowo kan ada Caimin. PKB ada Pak Airlangga Hartarto dari Golkar. Tapi kalau lihat Pak Airlangga Hartarto kayaknya agak berat ya. Agak berat karena lagi kena kasus juga ya Mas kemarin. Ya karena sekarang mungkin lagi menghadapi kasus hukum, walaupun kita belum tahu endingnya seperti apa ya. Terus yang kedua di internal Golkarnya juga lagi ada gonjang-ganjing nih soal ketua umum gitu ya. Jadi mungkin Caimin bisa jadi calon yang bisa mendampingi Pak Prabowo dari koalisinya ya. Tapi kalau dari Pak Prabowo aku lihat kan di survei terakhir ini justru yang paling kuat itu sebetulnya jika dipasangkan dengan Erick Thohir. Ya, Erick Thohir, dan yang terbaru nih malah dari surveinya LSI DNIJA ada nama Gibran nih muncul. Gibran ini baru muncul jadi calon kuat sebagai wakil presidennya nanti kalau misalkan Pak Prabowo naik ya. Iya. Menarik nih gitu. Soal Gibran nih. Karena kan dia juga mungkin dia ngikutin ya.
dibilang baru lah dalam politik ya, baru menjabat di wali kota. Iya, sebagai wali kota. Terus juga ya itu tadi ada urusannya sama penggugatan batas ambang batas. Itu juga masih belum tentu kan, karena misalkan nih usianya udah mencukupi apa belum, karena sekarang kan lagi diproses oleh MK ya. Ada yang menggugat soal batas usia capres dan cawapres. Kalau misalkan itu Gibran pada akhirnya nanti memang maju untuk mendampingi Anies, kan harus tahu dulu keputusan dari MK seperti apa. Tapi kalau dari Gibrannya kemarin sih aku baca-baca dia ini ya, maksudnya belum merespon soal nama itu yang dari survei Indonesia itu, jadi dia belum ada respon apapun gitu. Nah kalau Ganjar gimana menurut Kai? Kalau Ganjar itu kayaknya lebih dekat ke ini sih, terakhir tuh Yeni Wahid, Sandiaga juga. Nah ya Sandiaga kayaknya dianggap paling cocok ya untuk mendampingi Ganjar. Sandiaga itu juga kan sekarang masuk P3 ya. Jadi mungkin bisa maju bareng Ganjar gitu. Tapi ya selain dua nama itu, Ganjar dan Sandiaga dan Yeni Wahid, ada juga Pak Andika Perkasa. Paling tidak itulah Andika Perkasa, terus ada Sandiaga, ada Yeni Wahid gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus Anies itu kalau nggak salah kemarin deket juga sama Bu Susi. Ya Bu Susi itu. Bu Susi, terus juga tentu saja AHY ya dari partai pengusungnya Demokrat ya. Ya. Tapi kalau bicara soal Anies, cawapresnya siapa? Kayaknya yang paling possible justru AHY ya. AHY. Karena selain dia masuk koalisinya, partainya masuk koalisi perubahan itu, AHY juga sebagai ketum, terus daya tawarnya itu tinggi gitu ya terhadap Pak Anies untuk kemudian bisa dideklarasikan jadi pasangan capres dan cawapres gitu ya. Karena ada kemungkinan juga misalkan ya kalau misalkan bukan AHY, terus gimana nanti Demokrat nih masih mau masuk koalisi perubahan atau enggak gitu. Tapi yang menarik justru dari nama-nama yang beredar sebagai cawapres Anies itu kebanyakan juga perempuan loh. Iya. Itu. Perempuan. Nah, ini ada Mbak Yeni Wahid, ada Bu Khofifah, Bu Susi. Nah ini menarik karena kan kamu kamu perempuan gitu. Maksudnya aku tuh penasaran gitu, sepenting apa sih sebenarnya bagi perempuan soal keberadaan cawapres perempuan. Kamu gimana Gen? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau misalnya ada kandidat yang memang layak buat jadi cawapres yang memang kredibilitas. Nah itu terbukti gitu kalau dia bisa emang jadi cawapres ya bagus lah gitu, karena udah lama banget nggak ada sosok perempuan gitu ya sebagai presiden wakil presiden gitu. Terakhir Bu Mega Chan ya kan? Mega Chan. Betul. Nah itu kan udah lama banget, jadi kayak akan jadi angin segar. Angin segar dan emang kayak perempuanan. Nah itulah lagi hangat juga. Jadi mungkin bisa jadi salah satu faktor orang untuk memilih mungkin ya. Tapi kalau aku sebagai aku tidak ingin mewakili siapapun di sini. Ya aku sebagai aku akan merasa itu menjadi angin segar itu tadi sih. Seneng lah kalau misalnya ada yang layak buat jadi cawapres. Berarti tergantung kredibilitasnya ya? Layak apa tidak? Layak apa tidak? Betul. Bukan hanya karena dia perempuan terus udah lah buat ngangkat suara doang. Tapi memang sosoknya gimana nih? Prestasinya, popularitasnya gitu ya, sejauh seperti apa gitu. Tapi kalau dari yang udah beredar nama-nama cawapres nih ya, kayak misalkan Pak Prabowo dengan Erick Thohir atau Gibran, Pak Ganjar dengan Sandiaga, itu gimana menurut Dena tuh? Mana nih kira-kira ini cocok apa enggak ya? Ada nggak sering kayak gitu nggak Den? Iya sih, kayak ini mah nggak cocok. Karena kayak gitu kan ya. Itu kayak misalnya kalau menurut aku, misal Pak Prabowo sama Gibran gitu, kayak dinamiknya belum terasa gitu. Kayak soalnya si Gibran menurut aku masih way too young gitu buat ada di sebagai posisi wakil presiden ya. Iya, kayak menurutku loh ya, dibandingkan dengan orang-orang yang kandidat-kandidat lain gitu ya. Kita udah tahu lebih lama gimana dia ketika memimpin dan segala macam. Mungkin
kalau Gibran memang pengen gitu, tunggu tahun berikutnya gitu. Periode mungkin, berikutnya gitu ya. Mungkin. Terus kalau Pak Prabowo sama Erick Erick Thohir, Thohir. iya. Kenapa tuh ada gitu? Takut. Nggak apa-apa kan pendapat. Itu apa sih namanya? Mereka tuh kayak nggak yang Nggak cocok. Nah, Chemistry mungkin ya. Chemistry. Aku tidak merasakan spark di situ. Kurang bonding gitu kali. Mungkin kayak beda circle. Gak ada. Beda circle. Tapi makanya kayak ya itu tadi sih, nggak terasa dekat. Iya, ada apa ya, connect-connectnya gitu menurut aku belum. Mungkin belum sering bareng kali ya. Iya, mungkin itu sih. Kalau misalkan udah kelihatan sering bareng, mungkin bisa kelihatan kali ya chemistry-nya ya. Mungkin. Maksudnya bisa berubah. Jadi pandangan yang tadinya kita ngerasa kurang klop, jadi ketika mereka udah sering barengan mungkin bisa jadi kerasa, ternyata cocok jadi. juga. Dan masih ada waktu untuk itu kan, kampanye juga belum panjang. Nah kalau Ganjar sama siapa yang paling terkuat, mungkin Sandiaga ya. Nah itu kalau menurut aku di antara yang lain-lain yang tadi disebutkan ya, si Pak Ganjar sama Pak Sandiaga Uno tuh yang paling paling bestie kelihatannya. Menurutmu yang paling inilah ya. Apa ya? Energi mereka tuh kayak cocok gitu, maksudnya sama-sama papa-papa lovable gitu kan. Ya mereka orang yang sangat kelihatan kalau personanya tuh friendly gitu dan digemari banyak kalangan gitu menurut aku ya. Jadi ketika mereka bersatu gitu, sepertinya bisa meningkatkan elektabilitas mereka gitu sih, karena itu tadi personanya. Ya mungkin ini juga bisa cocok karena Pak Ganjar kan beberapa bulan ini kan elektabilitasnya masih stagnan di posisi 2 ya. Nah, bisa jadi itu tuh ngangkat suaranya Pak Ganjar tuh ya kalau misalkan sama Pak Sandi ya. Dan juga kan Sandi juga di kalangan ibu-ibu populer tuh. Betul. Bukan cuma Pak Sandiaganya, Pak Ganjarnya juga. Oh gitu. Iya, jadi ketika mereka bersatu, ibu-ibu powerful. Maksudnya kayak ibu-ibu ininya ibu-ibu, iya. Kalau apa? Terakhir nih Pak Anies sama AHY. Yang calon terkuatnya. AHY. Iya. Gimana? Mungkin AHY sudah saatnya berada di sini. Berada di sini. Kayak dia merelakan banyak hal di sini, kayak ya maksudnya mundur dari dinas militeran. Iya, gitu-gitu kan. Mungkin memang sudah saatnya mencoba. Betul itu tadi. Dan mungkin Pak Anies akan menjadi pasangan yang sesuai gitu buat AHY gitu dan sebaliknya. Tapi aku tidak merasakan kayak energi yang apa ya, kompatibel gitu antara keduanya. Cuman mungkin ya kita belum tahu kalau mereka udah bareng-bareng bisa kelihatan. Kalau udah deklarasi mungkin dan kampanye bareng udah bisa kelihatan gitu ya. Kira-kira seperti apa ya. Sebagai persona mereka masing-masing tuh kayak belum terasa energinya klop gitu. Kalau dari nama-nama cawapres perempuan nih, kan tadi kita udah nyebutin namanya tapi belum apa ya, kayaknya yang lebih cocok gitu, belum ke situ. Ada nggak Den? Cawapres perempuan ya? Cawapres perempuan, khususnya di Anies ya, karena memang dari hanya Anies ya, hanya Anies. yang dari ketiga cawapres ini yang dekat sama Pak Ganjar yang Yeni Wahid itu. Siapa kira-kira menurutmu? Tapi aku tetap masih melihat kamu sebagai Gen Z sih. Tapi jangan menganggap aku sebagai mewakili sebagai Dena Asdena. Oke. Ya, gimana? Kalau aku sendiri sih melihat dari ketiganya nggak ada yang benar-benar aku kayak ini nih gitu, karena nggak ada yang ya itu menonjol keinginannya untuk mencalonkan diri gitu, atau memang kelihatan kiprahnya dari kapan buat ke situ gitu ya. Tapi dari banyak dengar gitu sih, kayak kalau aku sendiri nggak tahu ya, tapi kalau orang-orang dengar banyak yang kayak rooting for Nah itu iya kan. Yeni Wahid kan juga justru ketika dia ditanya mengenai pasangannya dengan ini ya Anies Baswedan, justru dia menyarankan Bu Khofifah gitu sebagai pilihan yang tepat jika bersama Anies Baswedan. Tapi kan Bu Khofifah juga justru malah mau fokusnya tuh di Pilgub. Jadi dia malah nggak tertarik untuk ke Wapres ini ya. Dia justru malah kayaknya lebih fokusnya di Pilgub sih.
Tapi yang nggak tahu ya. Iya. Mereka juga nggak tahu. Gitu. Tapi gitulah kira-kira Kak ya. Benar gitu. Kayaknya memang kita harus nunggu sih. Kita cuma bisa menebak-nebak dan wait and see ya sambil kita ngelihat. Tapi paling tidak di beberapa survei belakangan ini semakin ini ya mengerucut namanya ya. Mengerucut namanya. Kayak tadi kita jelasin ya ada 5 nama yang itu aja yang beredar ya di survei sebagai cawapres. Gitu Kak. Ya. Oke. Terima kasih Dena. Dan thank you ya. Silakan lanjut kerja lagi. Baik, mungkin sekian dulu langkah kuda kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.